Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali. Saya ke Bang Yandri lagi. Bang, tadi ya soal komando begitu. Memang pelaksanaan akan atau keputusan akan ada di ketua partai gitu. Tapi perannya Pak Jokowi kalau misalnya sebagai komandan gitu di sini apa gitu kan, kita tahu sendiri kalau Pak Jokowi malah kalau disodorin nama-nama capres kan udah jangan ke saya deh gitu. Nah, dalam konteks ini tuh sebenarnya bagaimana Bang Yandri? Ya artinya komitmen kebersamaan dengan Pak Jokowi itu tetap kami jaga, tidak jalan masing-masing gitu, terus tidak tanpa sepengetahuan Pak Jokowi, semuanya dimusyawarahkan dengan baik. Dan di situ kan ada Pak Jokowi dengar kan. Tapi pada akhirnya sekali lagi kata Pak Jokowi, walaupun sekarang bermusyawarah, ini namanya politik kan. Belum tentu juga nanti harapan koalisi kebangsaan ini terwujud. Tapi bahwa di situ masih ada Pak Jokowi sebagai presiden sekarang dan sebagai komandan koalisi sekarang. Jadi sudah betul kata Bang Jul itu di bawah komando Pak Jokowi. Memang sekarang Pak Jokowi komando koalisi kan yang sedang berlangsung gitu. Nah, sembari menyelesaikan persoalan atau program-program Pak Jokowi sampai sisa masa akhir jabatan, ya tentu kita juga bersiap-siap untuk menghadapi kontestasi Pilpres. Dan tidak salah kalau ada Pak Jokowi ikut bersama-sama, kemudian ikut melakukan rembukan, tapi pada akhirnya tetap tanda tangan yang berlaku kan bukan tanda tangan Pak Jokowi nanti. Kan tanda tangan ketua umum. Siapa capresnya, siapa cawapresnya kan. Dan itu sangat dinamis. Bahwa harapan bisa kompak, ya tentu itu yang kita harapkan. Tapi tadi kalau nanti tidak sesuai dengan harapan, ya itulah faktanya. Jadi kalau sekarang masih kompak-kompak, kemudian masih bisa duduk bareng, itu juga bagus. Pada akhirnya nanti pasti ada keputusan. Jadi menurut saya koalisi di bawah komando Pak Jokowi, ya memang sekarang Pak Jokowi komando koalisi sekarang. Dan Pak Jokowi punya kepentingan yang besar supaya koalisi yang ada di pemerintah sekarang masih bisa kompak. Jangan terlalu karena kepentingan masing-masing partai, koalisi yang sekarang berantakan gitu. Artinya komitmen mengawal program-program Pak Jokowi tidak maksimal. Nah itu salah satu kepentingan Pak Jokowi yang kata Bang Yul itu komando. Jadi tetap komandonya Pak Jokowi. Karena memang ketua umum sekarang ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi gitu. Nah, oleh karena itu dan Pak Jokowi pernah menyampaikan juga, saya tidak peduli siapa orangnya yang akan diusung oleh koalisi kebangsaan, tapi yang paling penting itu melanjutkan program-program Pak Jokowi yang sudah baik dan tentu memperbaiki yang belum bagus. Jadi itu Mas, intinya ini poinnya adalah yang pertama ada yang mengatakan bahwa koalisi besar ini akhirnya dibentuk atau diinisiasi karena memang hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega ini tidak harmonis. Benar atau tidak? Kemudian yang kedua, kalau memang nantinya Pak Jokowi mengendorse beberapa partai, apakah ini cukup fair dengan partai-partai lain yang akan berlaga gitu di pemilu 2024, Bang? Ya, kalau hubungan dengan Ibu Mega, saya nggak tahu persis, gitu kan. Yang tahu tentu Pak Jokowi sama Bu Mega. Saya tidak pada posisi mengomentari hubungan di antara mereka ya. Kemudian masalah endorse dengan tidak di-endorse, saya kira tetap yang menentukan menang tidak menangnya itu ya koalisi yang akan mendaftarkan ke KPU, Mbak. Ya, tetap capres dan cawapres dan timnya yang akan menentukan. Bahwa Pak Jokowi berpihak ya itu sah-sah saja berpihak kan. Tapi kemenangan atau siapa pilihan rakyat ya ditentukan oleh kepiawaian atau ketertarikan masyarakat memilih capres dan cawapres yang akan didaftar ke KPU. Jadi tidak jangan sampai bergantung full kepada Pak Jokowi. Jadi saya kira kalau endorse itu biasa, tapi jangan juga bergantung 100% untuk menang, tidak. Nah, oleh karena itu baik. menurut Bang saya, Yandri. Saya kasih kesempatan gimana Bang Herzaki? Kalau dari kami mohon maaf, di sini kita punya perbedaan pandangan karena bagaimanapun kami ya berpengalaman di pemerintahan dulu 10 tahun, Pak SBY juga sudah memberikan contoh dulu bagaimana seorang presiden bisa bersikap negarawan, bisa berada di atas semua gitu, tidak mengendorse A, tidak mengendorse B, karena bagaimana tadi lagi-lagi itu bisa menjadi bahasa politik yang ditafsirkan berbeda nanti. Kita ada ASN, ada polisi, ada TNI, ada BIN, nanti berpikirnya udah kita ini kan panglima tertinggi. Ya kan, nah ini yang perlu menjadi hati-hati dan Pak SBY sudah memberikan contoh dulu 2014 beliau objektif netral tidak memihak kepada salah satunya sehingga apa ya udah kontestasi berjalan dengan
seimbang dan sangat seru gitu. Nah, kami pun juga meyakini bahwa ya bagaimanapun kan banyak nih yang menginginkan perubahan gitu. Tetapi kita tahu pelaksana di lapangan lagi-lagi ada isu netralitas ASN, TNI, Polri gitu kan. Takutnya juga mereka kok nggak ngikutin ini Panglima loh. Nah, kan ini menjadi bahaya juga, sehingga saran kami adalah kami sangat senang teman-teman PAN dan juga teman-teman partai lain berkumpul bersama membentuk suatu koalisi, karena bagaimanapun tadi ini adalah suatu yang bermartabat dan berintegritas ini, sama-sama punya niat yang menghadirkan pilihan-pilihan terbaik buat bangsa dan negara ini dalam kontestasi gitu. Nah, ini yang kami dukung, tetapi yang sangat disayangkan kalau ternyata presiden yang harusnya ada di atas semua, lalu kemudian malah mengendorse satu atau dua. Nah, ini sikap kami Demokrat. Ini sangat tidak baik untuk demokrasi. Itu aja kalau dari kami. Mas Andika, terakhir bagaimana kalau point of view-nya Mas Andika soal apa yang dilakukan presiden gitu? Ya, jadi gini, saya yakin Presiden Jokowi itu sebenarnya dalam hatinya itu ingin mendukung semua calon, termasuk Pak Anies. Cuman sayangnya Pak Anies sampai dengan hari ini belum clear and loud mendukung IKN kalau nanti terpilih. Saya yakin deh Mas Zaky, itu kalau Pak Anies komit gitu ya kepada Pak Jokowi, Pak tenang aja Pak. Kuncinya Kalau saya terpilih, ya, IKN jalan. Pak Anies akan didukung oleh Pak Jokowi. Itu pertama Mas. Yang kedua ya, ujung dari koalisi besar ini akan kita lihat di Lebaran nanti Mas. Ya, apakah Pak Jokowi akan ketemu dengan Bu Megawati? Saya yakin akan ketemu. Ya. Dan saya melihat bahwa peluang rekonsiliasi Bu Mega dan Pak Jokowi itu sangat besar sekali. Ya, selain Lebaran tentunya. Dan yang kedua, kalau Bu Megawati memanggil Pak Jokowi, bagaimanapun ya kita harus akui bahwa Pak Jokowi ini kader PDIP. Sebagai kader, ya Bu Megawati sebenarnya sebagai ketua umum bisa menegur Pak Jokowi. Kalau ada manuver politik apapun, tolong dong konsultasikan dulu kepada ketua umum. Nah, ini kan sebagai sebuah etika yang harus dijaga juga oleh Pak Jokowi sebagai presiden yang juga sebagai kader PDIP. Tapi kan kita tunggu-tunggu, apakah Bu Mega berani nggak seperti itu kepada Pak Jokowi? Kalau kepada kader lain berani, saya mungkin untuk Bu Mega kepada Pak Jokowi ya kita lihat momentum Lebaran nanti. Oke, nanti kita lihat Lebaran politik, ya. Lebaran politik. Lebaran politik. Oke, baik. Terima kasih Mas Andika. Bang Zaky, terima kasih. Bang Yanti juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.